Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan serial proof edisi yang ke-19. Terakhir kita membuktikan volume dari sebuah bola, yakni 4/3 pi r pangkat 3. Nah, sesuai dengan permintaan beberapa penonton, kita akan buktikan luas permukaan dari bola. Katanya berapa katanya? Luas permukaan bola itu kalau kita punya bola dengan jari-jari R, maka luas permukaannya adalah 4 pi r kuadrat. Gitu ya katanya ya. Oke, kita akan buktikan seperti biasa. Kita akan buktikan dengan cara membandingkan antara luas dari permukaan bola ini dengan luas permukaan objek yang lain yang sudah kita ketahui cara menghitungnya. Ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan membandingkan si luas permukaan bola ini dengan luas permukaan silinder yang alasnya lingkaran berjari-jari R, kemudian tingginya adalah 2R. Jadi kita punya silinder begini. Dan bola. Ya. Bola. Oke, nah sekarang si luas permukaan silinder gimana cara ngitungnya? Silinder ini kalau kita bedah, ya, kalau kita bedah, misalkan kita kita buat putus-putus di sini, potong, seret misalkan, ya. Oke. Bayangkan ini dia kayak kaleng gitu ya, kemudian kita cut, kemudian bisa kita beberkan sehingga dia bentuknya jadi gini setelah dibuka ya. Oke, nah yang ini adalah berasal dari keliling yang ini ya. Kemudian yang ini adalah tingginya, yaitu tadi kita ambil tingginya 2R karena ini bola berjari-jari R ya. Oke. Nah, kalau ini 2R, maka keliling lingkaran yang jari-jarinya R itu berapa? 2 pi r ya. Oke. Nah, karena ini bentuknya adalah persegi panjang, maka si panjang dikali tinggi itu luasnya berapa? Luasnya adalah 2 pi r dikali 2R, 4 pi r kuadrat. Nah, loh, ini kan yang ingin kita buktikan bahwa luas permukaan bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Caranya dengan menunjukkan bahwa luas permukaan bola berjari-jari R sama dengan luas permukaan silinder yang alasnya lingkaran berjari-jari R dan tingginya 2R. Bagaimana kita melakukannya? Kita akan potong si permukaan ini menjadi pita-pita tipis ya. Jadi katakanlah kita potong di sini. Set. Ya. Ini kayak kulitnya aja ya. Maka di sebelah sini juga kita melakukan hal yang sama ya. Pada ketinggian yang persis sama kita lakukan juga di sini pada bola. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita bayangkan bahwa si katakanlah ini kayak kertas karton gitu ya, digulung ya. Bahwa setiap potongannya itu mempunyai luas yang sama. Jadi setiap kali kita motong di sini katakanlah potong sekian, kita cari warna yang lain. Ini kita bayangkan ini dipotong-potong ya, jadi beberapa potongan seperti itu. Ups, ya ini kita kasar aja. Demikian juga yang lingkaran gini. Nah, Anda
atau kita harus membayangkan bahwa si potongan-potongan ini sangat-sangat tipis sekali lebar potongannya ya. Oke. Nah, kalau kita bisa membuktikan bahwa setiap kali kita ngambil pita tipis di sekeliling silinder, katakanlah yang ini, kemudian kita ambil pita padanannya pada si bola, katakanlah yang ini, kemudian kita bisa tunjukkan bahwa luas permukaan dari pita yang satu persis sama dengan luas permukaan dari pita yang kedua, maka karena si silinder maupun bola itu bisa kita lihat sebagai kumpulan dari pita-pita seperti ini, jadi kalau pada satu level dia luasnya sama, ya yang satu untuk mendapatkan luas keseluruhannya dijumlah-jumlahkan pitanya. Yang ini juga kita jumlah-jumlahkan pitanya. Karena selalu sama pada setiap saat, maka konsekuensinya luas permukaan bola itu akan sama juga dengan luas permukaan si silinder. Begitu ya cara ide berpikirnya. Ini lagi-lagi keren nih. Ini kerjaannya Archimedes lagi nih. Kerjaannya orang Yunani yang jelas. Nah, oke, bagaimana cara melihatnya? Kita akan tempatkan si bola tersebut di dalam silinder ya. Jadi kita ambil tadi bola. Kemudian kita tempatkan di dalam silinder. Oke, mungkin di sini. Oke, tidak begitu sempurna, tapi bisa terbayang kira-kira ya, seperti itu. Oke, jadi tempatkan persis si bola itu di dalam silinder. Nah, kita akan tunjukkan bahwa kalau kita mengiris satu buah pita pada silinder, dia akan berkorespondensi dengan irisan yang mempunyai luas yang sama pada bola. Ya. Katakanlah ini pusatnya di sini. Kita akan membuat, oke, ini kita perlu garis bantu. Sini, misalkan kita ambil yang membentuk sudut theta. Ya. Ini membentuk sudut theta ke sini. Oke. Kita ambil satu potongan kecil, maaf. Ya. Oke, jadi yang mau kita bandingkan yang mana? Oke, jadi kita lihat yang sebelah sini nih. Ya. Sebentar, ini kita perlu garis yang rada tebal. Yang ini, ya. Ini bayangkan ini adalah DZ, ya. Nah, si pita itu kita akan potong pada silinder, maka kita punya yang seperti ini, kira-kira. Ya, ini tingginya delta Z. Karena ini jari-jarinya R, berapa si luas luas dari si pita ini? Kalau pitanya dipotong, jadinya kan sama aja dengan keliling dikali dengan delta Z. Jadi yang ini luasnya adalah keliling dikali delta Z. Nah, karena ini jari-jarinya R, maka kelilingnya adalah 2πr. Berarti ini sama dengan delta Z dikali 2πr. Oke. Oke, di sisi lain, kita ingin menghitung pita yang terbentuk di sekeliling bola. Yang mana pitanya? Pitanya yang ini. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, karena si sudut ini saking kecilnya atau si delta Z ini saking kecilnya, maka si lengkungan ini akan kita asumsikan dia merupakan garis lurus, ya. Oke, ini kita beri nama delta S misalkan. Oke, ini kita bayangkan garis lurus, jadi ada ini garis lurus. Kemudian karena jarak ini dan jarak ini itu
karena kita mengambil pita yang sangat tipis, kita asumsikan bahwa si garis ini akan punya kemiringan sama dengan garis yang menyinggung lingkaran di titik ini. Jadi kita akan asumsikan bahwa si garis ini dan garis yang ini dia saling tegak lurus, ya. Jadi kayak gini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada besar sudut yang tadi. Ini delta Z, ya, karena tadi delta Z di sini. Ini delta Z. Yang ini delta S. Oke. Kemudian di sini besar sudutnya adalah theta. Oke. Nah, karena ini tegak lurus, ya. Oke. Ini juga tegak lurus. Berarti yang ini itu adalah penyikunya si theta dong. Yang ini, ya. Ini adalah yang dijumlahkan ke theta menghasilkan sudut 90 derajat. Kalau begitu, ini juga besar sudutnya theta. Kenapa? Karena besar sudut yang ini sama dengan 90 derajat juga. Yang ini. Ini 90 derajat, ya. Oke. Oke. Nah, kalau ini theta, berarti sudut yang di hadapan si theta ini juga theta nih. Yang ini theta juga. Nah, sekarang kita bisa menghitung si delta Z dengan menggunakan ekspresi theta. Ya, jadi kita lihat bahwa karena ini adalah sudut theta, ya, depan dibagi miring, depannya adalah delta Z, depan dibagi miring, delta Z dibagi delta S, itu sama dengan sin theta. Gitu. Ya. Nah, sekarang si pita yang merah ini, kita pindahkan kemari. Itu kita anggap dia kayak pita gini juga, ya. Seperti ini. Yang tebalnya adalah delta S. Bagaimana dengan jari-jarinya? Oke. Jari-jarinya adalah jarak ini. Oke. Nah, sekarang ini adalah kita copy ke sebelah sini, ya. Ini yang ini adalah jari-jari yaitu R. Oke, yang ini adalah theta, ya. Ingat, depan ini depan dibagi dengan miring sama dengan sin theta. Berarti si depannya apa? Depan dibagi R sama dengan sin theta. Berarti depan sama dengan R sin theta. Atau dengan kata lain, si jari-jari ini tidak lain adalah R sin theta ini, ya. Oke, ini jari-jarinya adalah R sin theta. Berarti kita semacam punya pita juga, ya, yang tebalnya adalah delta S, kemudian jari-jarinya adalah R sin theta. Berarti luasnya berapa? Yang ini, ini terlalu banyak panah. Luasnya adalah keliling dikali delta S. Kelilingnya berapa? Kelilingnya adalah 2pi dikali jari-jari. Nah, jari-jarinya tadi adalah R sin theta ini. Jadi 2pi R sin theta dikali dengan delta S. Nah, tapi dengan menggunakan ini, delta S itu sama dengan apa? Delta S itu sama dengan delta Z. Jadi ini kalau ditukar sin theta-nya ke sini, delta S-nya pindah ke sana. Berarti delta S itu adalah delta Z dibagi dengan sin theta. Jadi ini delta Z dibagi dengan sin theta. Sin theta-nya kita coret, maka kita punya 2πr kali delta Z yang persis sama dengan ini. Oke, itu artinya kalau pitanya tipis, maka luas dari pita di sekeliling silinder persis sama luasnya dengan luas pita di sekeliling bola pada ketinggian yang sama. Karena itu terjadi pada ketinggian berapapun, berarti kumpulan pita-pita yang satu, jumlah luas totalnya sama dengan luas total kumpulan pita-pita yang satunya lagi. Yang satu membentuk luas dari silinder, luas dari permukaan silinder, yang satunya lagi membentuk luas permukaan bola. Dengan demikian kita simpulkan bahwa luas permukaan bola dengan jari-jari R
sama dengan luas permukaan silinder jari-jari R dan tinggi 2R. Dan tadi sudah kita hitung, si luas permukaan silinder dengan jari-jari R itu adalah 2πr dikali dengan tinggi, yakni 4πr kuadrat. Jadi luas permukaan bola sama dengan 4πr kuadrat. Oke. Jadi kita sudah sedikit memahami kenapa luas permukaan bola seperti itu. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap selalu bermatematika.